Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lisanku agar mereka paham mendengar perkataanku. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang suami boleh memukul istri. Dalam surat An-Nisa ayat 35, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka atau perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 35 ini mengatakan bahwa laki-laki itu adalah pelindung bagi sebagian yang lain, maksudnya pelindung bagi perempuan atau pelindung bagi seorang istri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan seorang laki-laki menjadi pemberi nafkah bagi istrinya. Lalu kemudian Allah mengatakan di sini, orang yang dikatakan solehah atau perempuan yang dikatakan solehah adalah pertama perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia taat kepada suaminya, tidak meninggalkan suaminya keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Lalu bagaimana Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa tentang langkah-langkah suami ketika menghadapi istri yang nusyuz atau istri yang sering keluar rumah tanpa izin suami. Yang pertama, apabila istri sering keluar rumah tanpa izin suami, maka suami boleh menasihati dengan cara yang baik. Tetapi setelah dinasihati dengan cara yang baik, kemudian istri tetap saja melanggar, selalu sering keluar rumah tanpa izin suami, maka yang kedua yang harus dilakukan oleh suami adalah boleh pisah ranjang boleh pisah ranjang dengan istri. Kemudian yang ketiga, apabila suami sudah menasihati, kemudian mencoba juga dengan pisah ranjang dengan istri, lalu istri tetap saja melanggar sebagai istri yang nusyuz, istri yang sering keluar rumah tanpa izin suami, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di luar rumah, maka suami boleh memukul istri. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 35 tadi? Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, akan tetapi jika istrimu taat, jangan juga kamu mencari-cari kesalahannya. Jadi sebagai seorang istri kita mesti menjaga harga diri dan menjaga kehormatan diri, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai seorang wanita-wanita yang solehah, dan di hadapan suami kita tercatat sebagai istri yang sami'na wa ata'na terhadap suami. Karena ketaatan kita terhadap suami adalah salah satu langkah kita untuk mencapai atau meraih pintu surga dari mana saja yang kita suka. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang
perempuan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suaminya berperang, lalu dia ingin sekali menjenguk ibunya yang sedang sakit, namun suaminya mengatakan, kamu tidak boleh pergi keluar rumah menemui ibumu. Lalu sang perempuan ini melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, taatlah pada suamimu. Lalu yang kedua, istri kembali meminta izin kepada suaminya karena saat itu suaminya sedang berperang. Dia ingin sekali menjenguk ibunya yang sedang sakit. Lalu suaminya kembali mengatakan, kamu tidak boleh keluar rumah. Lalu si perempuan ini menghadap lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menjawab, taatlah kepada suamimu. Dan yang ketiga kali seorang istri ini meminta izin kepada suaminya untuk menemui ibunya yang telah meninggal. Suaminya tetap tidak mengizinkan. Lalu datanglah seorang istri ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan ketidakbijaksanaan suami yang tidak memberikan izin ke rumah ibunya. Lalu Rasulullah mengatakan, ibumu telah masuk ke dalam surga. Itulah kisah seorang perempuan yang taat kepada suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah ini dan ayat-ayat Allah tadi yang saya bacakan dalam surat An-Nisa ayat 35 dapat menjadikan pelajaran kepada kita sebagai seorang istri. Mudah-mudahan kita sebagai seorang istri ini menjadi perempuan-perempuan dan wanita-wanita solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.